Berikutnya kita akan melihat terkait dengan model bisnis pada contact center. Nah, ini adalah contact center yang ada di Indonesia, yaitu ada in-house, full house, dan half outsource. Nah, apa perbedaan dan masing-masing itu dan apa keuntungan kerugiannya? Nah, kalau untuk in-house, yaitu keuntungannya adalah kontrol terhadap layanan lebih besar, lalu kesesuaian expertise staff contact center terhadap kebutuhan bisnis itu kuat, dan risiko kebocoran informasi penting atau security lebih kecil. Tapi untuk kontranya, yaitu waktu pembangunannya lama, kemungkinan harus upgrade fungsi IT, memerlukan investasi besar, memerlukan resource untuk maintenance, dan kurang fleksibel terhadap kebutuhan pertumbuhan kapasitas. Sedangkan yang full outsource, yaitu untuk pro-nya, yaitu waktu pembangunan cepat, maintenance diserahkan ke vendor, biaya service tahunan bulanan itu lebih murah. Dan untuk kurang kerugiannya itu kontrol layanan dari internal lemah, kemungkinan tidak terpenuhi terhadap SLA, kesesuaian expertise staff sisi terhadap kebutuhan bisnis mungkin lemah, dan pertimbangan security dan risiko. Nah, sementara jika itu half outsource atau hanya personil, yaitu keuntungannya fleksibel terhadap perubahan kebutuhan resource dan terkait dengan biaya service. Nah, sementara kerugiannya itu kontrol layanan dari internal lemah, kemungkinan tidak terpenuhi SLA, kesesuaian expertise terhadap sisi terhadap kebutuhan bisnis lemah, dan pertimbangan security. Lalu, terkait dengan outsource contact center, yaitu personil. Dari survei yang dilansir oleh Knowledge Contact Center Productivity Survey tahun 2011, menyatakan untuk besarnya perusahaan jumlah karyawan itu jika 10.000 atau lebih, itu 23% menggunakan outsource. Dan jika jumlah karyawannya 100 hingga 10.000, 9%-nya menggunakan outsource terhadap contact center. Dan jika dari 1.001 sampai dengan 10.000 itu 9%-nya juga di-outsource-kan, dan 1 hingga 100 itu hanya 4% yang di-outsource-kan. Ini adalah struktur dan distribusi biaya kontak center. 67% biaya kontak center itu dikenakan kepada CRS dan supervisor, lalu sebesar 6,60% yaitu untuk pembangunan fasilitas, 6,30% yaitu untuk analis manajemen, lalu sebesar 5,90% yaitu telekom dan marketing networking, lalu 5,30% sebagai depresiasi teknologi dan maintenance, lalu 5% sebagai tenaga kerja pendukung teknologi, dan biaya lain-lainnya yaitu sekitaran 5%. Ini diambil dari strategiccontact.com